Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miranda Putri dari program studi Sistem Telekomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan sinyal diskrit dan kontinu. Nah, materi ini adalah bagian dari praktikum mata kuliah sinyal dan sistem. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep dasar sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu sinyal. Sinyal adalah representasi dari informasi dalam bentuk besaran fisik yang berubah terhadap waktu atau ruang. Nah, contohnya bisa berupa suara, gelombang cahaya, atau data digital. Nah, sinyal ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai di setiap waktu. Contohnya suara manusia, gelombang cahaya. Nah, sedangkan sinyal diskrit hanya memiliki nilai di waktu-waktu tertentu. Contohnya sinyal digital dan data komputer. Biasanya ini adalah hasil sampling dari sinyal kontinu. Nah, kedua ini sangat penting dalam bidang telekomunikasi karena hampir semua teknologi digital berawal dari pengolahan sinyal ini. Nah, kita lanjut pada dasar teori sinyal kontinu. Pertama, kita bahas dulu nih, apa itu sinyal kontinu? Sinyal yang memiliki nilai real pada setiap waktu T. Artinya, perubahan nilai terjadi secara terus-menerus tanpa jeda. Nah, contoh sinyal kontinu yang paling mudah dipahami adalah gelombang suara atau sinyal listrik analog. Contoh sinyal kontinu yang paling mudah dipahami adalah gelombang suara atau sinyal listrik analog. Nah, dapat terlihat pada grafik yang ditampilkan pada layar, sinyal ini biasanya terlihat sebagai garis halus yang berkesinambungan. Jadi, kalau teman-teman melihat grafik yang halus seperti ini adalah sinyal kontinu. Nah, ciri-ciri dari sinyal kontinu adalah nilai berubah terus-menerus, dan yang kedua, representasi grafik halus dan berkesinambungan. Oke, selanjutnya kita bahas dasar teori dari sinyal diskrit. Nah, yang membuat perbedaan dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit adalah sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Biasanya, sinyal ini dihasilkan dari proses sampling, yaitu pengambilan nilai sinyal kontinu pada interval waktu tertentu. Misalnya, data digital yang digunakan setiap hari seperti audio MP3 adalah contoh dari sinyal diskrit. Nah, pada grafik pada grafik tersebut dapat kita lihat adanya seperti titik-titik atau batang-batang vertikal yang terpisah-pisah. Nah, ciri-ciri dari sinyal diskrit adalah terdiri dari titik-titik diskrit dan sering ditulis dalam format XN, di mana N adalah integer. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Pada aspek pertama, pada bagian definisi, di mana sinyal kontinu adalah sinyal yang tersedia pada setiap waktu. Sementara sinyal diskrit, nilai hanya tersedia pada waktu tertentu hasil dari sampling. Nah, contoh dari kedua sinyal ini nih. Nah, pada sinyal kontinu biasanya seperti suara analog, gelombang cahaya. Nah, kemudian jika pada sinyal diskrit, pemrosesan seperti file data digital, data dari sensor. Nah, jika kita lihat pada perspektif representasi grafis, kalau sinyal kontinu itu terlihat kurva yang halus dan berkesinambungan. Nah, jika sinyal diskrit, terlihat titik-titik diskrit di sepanjang sumbu waktu tertentu. Nah,
Untuk aplikasi utamanya, sinyal kontinu biasanya ada pada sistem analog seperti radio, telepon kabel lama, TV, dan lainnya. Nah, namun jika sinyal diskrit biasanya terjadi pada pemrosesan sistem data digital seperti kompresi video, jaringan komunikasi, dan yang sebagainya. Nah, proses ini disebut proses sampling. Jadi, sampling adalah mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam proses sampling, yaitu frekuensi sampling. Oke, lalu bagaimana proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit? Jawabannya adalah melalui proses sampling. Menurut teorema Nyquist, di mana frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali frekuensi maksimum sinyal asli. Di mana pada teorema Nyquist dijelaskan bahwa frekuensi sampling atau Fs harus lebih dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal atau Fi untuk menghindari aliasing. Apa sih fenomena aliasing? Fenomena aliasing terjadi saat frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali maksimum frekuensi sinyal. Nah, ini akan menghasilkan distorsi sinyal. Jadi, semakin tinggi frekuensi sampling, maka akan semakin akurat hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktikum. Di sini kita akan menggunakan software MATLAB untuk memvisualisasikan sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Langkah pertama, kita akan membuat sinyal sinus kontinu. Ini adalah kode untuk membuat sinyal sinus yang halus. Nah, setelah dijalankan pada software MATLAB, hasilnya seperti dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana ini adalah hasil visualisasi dari sinyal sinus kontinu. Nah, di mana terlihat garis halus yang menunjukkan gelombang sinus. Nah, selanjutnya kita coba membuat sinyal sinus diskrit dengan sampling rate tinggi. Dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa titik-titik diskrit hampir sama dengan sinyal kontinu, sehingga hasilnya sangat akurat. Jika sinyal rate kita turunkan, menjadi seperti ini. Terlihat bahwa titik-titik diskrit terlihat lebih jarang dan bentuknya tidak lagi akurat. Ini menunjukkan pentingnya frekuensi sampling yang cukup tinggi. Selanjutnya, jika kita melihat pada relevansi antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit dengan teknologi telekomunikasi modern. Nah, yang pertama ada kompresi data. Di bidang kompresi data, teknologi seperti MP3 dan MPEG memanfaatkan sinyal diskrit untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Nah, proses ini memungkinkan kita menyimpan ribuan lagu atau video dalam perangkat kecil seperti ponsel. Nah, yang kedua pada transmisi data. Nah, pada sinyal diskrit digunakan dalam jaringan komunikasi digital seperti internet untuk mengandalkan paket data diskrit untuk mengirimkan informasi dari satu perangkat menuju ke perangkat lainnya. Nah, yang ketiga pada pemrosesan sinyal digital, contohnya ada pada aplikasi pengenalan suara seperti asisten virtual atau Google Assistant yang mengubah suara kita menjadi data digital untuk diproses oleh sistem tersebut. Nah, yang keempat, ada perangkat sensor, di mana dalam perangkat sensor modern seperti yang digunakan pada Internet of Things atau IoT, sensor-sensor ini sering bekerja dengan sinyal diskrit untuk memantau data real-time, misalnya suhu ruangan, tingkat kelembaban, atau bahkan detak jantung manusia.
Melalui teknologi inilah, sinyal kontinu dan sinyal diskrit saling melengkapi untuk mendukung berbagai inovasi di bidang telekomunikasi dan membuat kehidupan kita menjadi lebih praktis dan efisien. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, sinyal kontinu memiliki nilai di setiap waktu, sedangkan sinyal diskrit hanya pada waktu tertentu hasil dari sampling. Frekuensi sampling tinggi penting untuk akurasi dan mencegah aliasing, sesuai dengan teorema Nyquist. Nah, pemahaman tentang sinyal diskrit dan kontinu ini sangat penting dalam sistem telekomunikasi, karena ini menjadi dasar proses pengolahan, kompresi, dan transmisi data digital yang merupakan inti dari teknologi modern. Nah, setelah mempelajari sinyal kontinu dan diskrit, kita dapat melihat dan memahami bahwa keduanya punya peran yang sangat penting nih dalam teknologi modern, khususnya di bidang telekomunikasi. Nah, teknologi yang kita gunakan saat ini setiap hari seperti ponsel, internet, bahkan perangkat rumah pintar seperti smart home, semuanya bergantung pada pemahaman mendalam tentang sinyal ini. Nah, misalnya sinyal kontinu memungkinkan kita menikmati siaran radio analog, sementara sinyal diskrit menjadi dasar bagi video call yang kita lakukan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Namun, ada hal menarik yang sering luput dari perhatian kita. Pemrosesan sinyal ini melibatkan algoritma yang sangat kompleks. Algoritma tersebut dirancang untuk memastikan data yang diterima dapat tetap akurat. Nah, meskipun melalui berbagai tahapan pengolahan dan transmisi. Hal ini tidak lepas dari pentingnya frekuensi sampling yang tinggi, sesuai dengan teorema Nyquist yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yang menjadi kunci untuk menghindari aliasing. Nah, misalnya jika kita berbicara tentang suara yang dikirim melalui WhatsApp, data suara tersebut diubah menjadi sinyal diskrit. Nah, kemudian dikompresi lalu dikirimkan melalui jaringan internet, dan akhirnya dikonversi menjadi suara kembali saat diterima oleh penerima suara tersebut. Nah, proses ini terjadi dalam hitungan detik, tetapi melibatkan teknologi yang sangat canggih. Nah, bayangkan jika frekuensi sampling yang digunakan rendah, maka suara kita akan terdengar seperti robot atau bahkan tidak jelas sama sekali. Nah, inilah kenapa para insinyur telekomunikasi terus berinovasi untuk memastikan bahwa kualitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kecepatan pengiriman data. Nah, selain itu, ada relevansi yang semakin luas dengan hadirnya teknologi IoT atau Internet of Things. Misalnya, pada sensor smartwatch yang memonitor detak jantung kita. Nah, ini tuh sebenarnya menggunakan sinyal kontinu untuk merekam data mentah detak jantung. Kemudian, ini diubah menjadi sinyal diskrit agar dapat dianalisis oleh algoritma perangkat tersebut. Hasilnya, smartwatch dapat memberikan peringatan dini jika terjadi masalah pada kesehatan kita, seperti detak jantung yang terlalu cepat atau mungkin detak jantung yang terlalu lambat. Nah, di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan peran sinyal dalam mengembangkan teknologi masa depan. Nah, saat ini para peneliti sedang mengembangkan teknologi hologram dan augmented reality atau AR yang akan sangat bergantung pada pengolahan sinyal kontinu dan diskrit secara simultan. Nah, bayangkan jika suatu hari nanti kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk hologram 3D, seolah-olah mereka benar-benar ada di ruangan yang sama dengan kita. Nah, semua itu hanya bisa terwujud dengan pemahaman mendalam tentang sinyal dan sistem dan hal-hal yang mendukungnya. Dengan kata lain nih, meskipun topik ini tampak sederhana, sebenarnya ada banyak sekali kompleksitas di baliknya yang membentuk dasar dari segala teknologi yang saat hari ini kita nikmatin. Nah,
Pemahaman tentang sinyal kontinu dan diskrit bukan hanya penting untuk insinyur teknologi telekomunikasi, tetapi juga ini memiliki hal yang relevan bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana teknologi bekerja di era digitalisasi saat ini. Dengan demikian, materi tentang pengenalan sinyal diskrit dan kontinu memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.